alihi wa alihi wasallam. Yang pertama, teman-teman semua, memang kalau kita lihat sunnah Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali merayakan hari kelahirannya, ya tidak pernah sama sekali. Siti Aisyah sebagai istrinya dan istri-istrinya yang lain, sahabat-sahabatnya yang lain juga tidak pernah diriwayatkan tidak pernah diriwayatkan mengucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Tapi sekali lagi saya bilang teman-teman semua, ini kan berdasarkan hadis, tidak pernah diriwayatkan salah satu sahabat atau siapapun mengucapkan selamat ulang tahun, belum pernah. Tapi ya kita nggak tahu persis gitu loh ya, karena hadisnya tidak ada, belum tentu juga nggak terjadi, nggak tahu saya, makanya nggak bisa menghakimi nih. Tidak bisa menghakimi 100%. Karena Nabi Muhammad hidup hidup menjadi nabi itu dari umur 40 sampai umur 63. Jadi hidup dengan aturan Islam mulai dari umur 40 sampai 63 tahun. Nah, selama 23 tahun itu hadis-hadis yang terkumpulkan sampai saat ini, sirah-sirah yang dikumpulkan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, itu kan tidak mencerminkan detik per detik kehidupannya Nabi ya. Tidak, detik per detiknya nggak tahu kita gitu loh. Tapi cuma ya kesehariannya kita tahu bangun dia jam berapa, habis bangun dia ngapain, terus tapi kan hari-hari apakah hari ini ketemu siapa, besok ketemu siapa, detailnya nggak tahu ya. Contoh lah, mungkin saya sama istri saya hidup sama istri saya satu rumah, satu kasur, satu kamar dan lain-lain. Tapi kalau aktivitas keluar, istri saya nggak tahu persis saya hari ini ketemu siapa aja, ngomong sama siapa aja dan lain-lain. Sehingga informasi yang nyampe ke istri saya nggak mungkin 100%. Oleh karena itu teman-teman semua, ya secara hadis, secara sunnah, memang belum pernah ada ucapan yang disampaikan ke Rasulullah dalam bentuk selamat maulid gitu, belum pernah ada. Belum pernah ada. Tapi kalau kita pakai Quran di surat Maryam itu ya, di surat Maryam ini pernah dipakai nih. Pernah dipakai sama beberapa ulama yang bilang begini. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa saja, Nabi Yahya saja, Nabi Yahya itu coba Mas dibuka Mas, surat Maryam ayat 13 atau 14 ya, apa 12 atau 13? 19 ayat 13. Ya, coba dibuka dulu. Surat 19. Dan kami jadikan rasa kasih sayang kepada sesama dari kami dan bersih dari dosa. Dan mundur Mas, mundur. 12 berarti. Ya uzil kita babi kuah. Oh, berarti mundur Mas, ke 14 Mas. Ini dia, 15. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Dan kesejahteraan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari wafatnya dan pada hari dibangkitkan, dia dibangkitkan hidup kembali. Nah, ada ulama yang menggunakan dalil ini untuk mengucapkan selamat sejahtera pada hari lahirnya. Gitu. Ada ulama yang menggunakan ini, Mas. Ini Nabi Yahya lahir. Wassalamun alaihi yawma wulida. Yawma wulida itu hari kelahirannya dia. Wa yawma yamutu, hari kematiannya juga kesejahteraan gitu. Ya kan? Nah, ini diulang lagi di ayat 32, Mas. Coba di ayat 32. Ini Set. Ayat 33 Set. 33 ya, oh ya 33. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada kelahiranku pada hari wafat. Ini Nabi Isa nih. Ini Nabi Isa. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiran. Ada ulama yang menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk mengucapkan selamat maulid, selamat ulang tahun gitu. Tapi sekali lagi saya jujur
tidak menyarankan dan tidak melarang. Kalau saya pribadi tidak menyarankan dan tidak melarang. Masing-masing punya keyakinan, silahkan. Yang penting satu hal, jangan dijadikan ibadah ritual yang mesti dilakukan. Wah, ini maulidan nih, wajib maulidan. Kalau nggak maulidan kita kenapa-napa, ini yang nggak boleh. Gitu loh. Yang mau maulidan silakan aja, tapi kalau nggak maulidan ya biasa saja gitu loh. Karena ini kan bukan hal wajib gitu. Yang repot itu adalah kalau yang biasa maulidan lalu tidak maulidan, lalu merasa ada ibadahnya yang kurang nih, nggak maulidan nih, nggak komplit nih. Nah, itu bahaya tuh. Yang tidak maulidan jangan juga nyalah-nyalahin orang yang maulidan. Jujur Mas, ini apa? Ini konsep saya dalam bergaul, bersosialisasi. Semua manusia saat ini tidak ada yang dijamin masuk surga, betul nggak? Sepakat. Nah, saya belum dijamin masuk surga. Jadi omongan saya malam ini jangan 100% diingat, diserap 100%, jangan dulu, jangan tabayunin lagi. Jadi kita nggak boleh fanatik buta sama manusia, meskipun sama ustadz sekalipun, karena ustadz saja sekarang terpecah-pecah loh, bener nggak? Iya. Iya kan? Untuk urusan riba saja, urusan bank saja, ya, ustadz terpecah dua loh. Saya ketemu ustadz yang bilang bank itu halal, saya masih kredit motor sampai sekarang di bank. Ya silakan aja, saya bilang nggak ada masalah. Saya nggak sepaham dengan antum, ya sudah nggak apa-apa. Bahkan ada yang sudah terkenal sekarang nih, dokter juga, dokter. Dia bilang di Mesir itu ada lembaga yang hari ini sudah menghalalkan bank. Ya silakan aja. Omongannya dia yang benar kita terima, yang tidak nggak sepakat, saya nggak mau bantah, biarin aja. Yang jelas saya bilang sama dia, Afan, kalau buat saya bank itu yang halal cuma titip uang, bayar listrik kena jasa, terus bayar iuran PBB misalnya, ya kan, bayar transfer ke Mas Rocky ada biayanya, itu halal. Tapi kalau saya pinjam uang terus ada manfaat lebih dari pinjam tersebut, entah kredit motor, entah kredit mobil, entah kredit rumah, atau pinjam uang sekalipun, ada kelebihannya, buat saya riba. Saya nggak pakai itunya. Tapi apakah saya anti bank? Tidak. Buktinya saya masih punya rekening bank. Meskipun rekening utama saya adalah rekening syariah dengan akad wadiah tanpa ujroh, tanpa bunga, tapi saya sehari ini masih pegang ATM BCA loh, ya kan? Tapi bukan atas nama saya. Kenapa? Karena dagangan ini dagang, orang bayarnya gitu ya. Meskipun saya bilang udah transfer ke rekening bank saya yang syariah, biaya transfernya saya yang tanggung, tetap ada orang yang keberatan loh. Udah Mas, ada BCA nggak Mas? BCA aja. Ya sudah, ini darurat kalau buat saya gitu loh. Kalau saya nggak melakukan, padahal saya sudah melakukan saya yang berkorban, udah nggak apa-apa Bu, misalnya bayar 100.000, kurangin aja 6.500, jadi bayarnya 93.500, tapi transfernya ke rekening meras syariah saya, tetap nggak mau dia, gitu. Nah ya sudah, kalau begitu kan saya udah nggak bisa ngotot, nggak bisa memaksakan diri, la ikrah fiddin, nggak bisa memaksa dalam agama. Jadi teman-teman sekalian, hari ini kalau ada yang masih mau maulidan, silakan. Yang penting jangan jadi satu ritual ibadah yang mesti gitu. Yang tidak maulidan jangan merasa paling benar lalu ngata-ngatain yang maulidan gitu. Karena masing-masing punya dalil kok, masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Jadi ya kalau saya ambil sikap demikian. Tapi jujur kalau saya ditanya maulidan nggak, saya sih nggak maulidan. Karena memang nggak pernah ada acara lagi maulidan di daerah saya. Sehingga ke bawah nih, nggak ke bawah jadinya lingkungan saya, lingkungan yang tidak pernah maulidan. Dulu waktu saya tinggal di kota ada maulidan. Ikut? Ya karena bapak saya ngikut, ya saya ngikut gitu. Begitu saya kerja, terus meninggalkan dunia keagamaan, ya sekian belas tahun sampai umur 39. Begitu umur 39 hijrah, lingkungan saya tinggal di Tanah Abang itu nggak ada maulidan. Sehingga nggak pernah ketemu yang namanya maulidan. Tapi sekali lagi saya tidak anti sama maulidan, silakan saja. Karena Ibnu Taimiyah bilang begini, di kitabnya Ibnu Taimiyah itu kan salah satu yang melarang maulidan. Tapi di kitabnya ini yang jelasin Ustadz Budi Ashari, nanti cari ya, ada YouTube-nya tentang maulidan.
Ustadz Budi Asyari bilang di kitabnya Ibnu Taimiyah dijelaskan dia bahwa tidak ada landasannya untuk melaksanakan maulidan, tapi bagi mereka yang melaksanakan maulidan ada pahala dari sisi Allah. Coba bayangin. Dia nggak larang, meskipun dia bukan dia tidak melarang ya, meskipun dia tidak bermaulid, tapi dia tidak menyalahkan orang yang bermaulid, dan dia meyakini di buku tulisan bukunya itu bahwa mereka yang bermaulid mendapatkan pahala dari sisi Allah. Jadi nggak dibid'ahin teman-teman semua, nggak disalahin. Ya, jadi silakan aja. Gitu. Mungkin saja kalau ada yang undang maulidan, mungkin juga akhirnya datang juga gitu loh. Jadi jangan dibilang wah Indra nih mazhabnya asbak nih. Loh, ini soal fikih soalnya. Soal fikih itu harus lentur. Di mana kita berada di masyarakat. Ya untuk dakwah ya mau nggak mau kan berteman dulu. Iya. Bagaimana kita contoh nih mohon maaf ya, bukannya sok bener bukan. Saya tinggal di daerah rumah saya ini, mayoritas masjid di sekitar sini imamnya umumnya bacaannya menyedihkan. Menyedihkan. Tajwidnya menyedihkan, panjang pendeknya menyedihkan, makhorijul hurufnya menyedihkan. Lalu apakah gara-gara situasi itu terus saya nggak sholat di masjid sekitar sini? Kan nggak bisa. Ya kan, mau nggak mau saya berteman sama DKM, berteman sama pengurus masjid, supaya bisa bisa pelan-pelan berdakwah sama mereka, mudah-mudahan bisa berkontribusi memperbaiki bacaan-bacaan mereka. Mudah-mudahan ya kan. Nah kalau belum bisa terus ngapain? Ya tawakal. Kan saya nggak bisa pindah dari sini. Udah saya ajak istri saya pindah rumah lah, masjidnya nggak enak, nggak bisa kan Mas, benar nggak? Ya kan. Jadi nggak mentang-mentang masjid di sini bacaan imamnya belum fasih, belum baik, terus saya nggak mau sholat di situ, kan nggak benar Mas. Iya. Ya, saya ya sabar aja dulu ke situ, sholat lagi, berteman lagi, ngobrol lagi dan lain-lain. Nanti sampai sampai waktunya Allah izinkan ngobrol, kita masuk. Gimana kalau kita bikin acara tahsin, perbaiki acara bacaan Quran. Gimana kalau kita panggil imam muda-muda yang hafiz Quran sehingga bacaannya bisa lebih baik. Itu nanti pelan-pelan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hikmah nih yang sedang saya jalanin di masjid-masjid sekitar rumah saya. Jadi demikian Mas Rocky. Jadi mungkin saja kalau saya diundang untuk hadir di acara maulidan, mungkin saja saya datang dalam rangka berhikmah dulu, memberikan hikmah. Kalau langsung disalah-salahin bagaimana coba? Iya. Ya kan? Dan saya sekali lagi tidak akan menyalahkan. Ibnu Taimiyah saja tidak menyalahkan. Iya. Nanti silakan cari YouTube-nya Ustadz Budi Asyari, dibacain tuh kitabnya sama dia. Nih ya, Ibnu Taimiyah tulisnya begini, dibacain. Saya nggak bisa baca kitabnya karena bahasa Arab semua, gundul, jadi nggak bisa. Jadi saya nonton YouTube-nya dia, oh ternyata Ustadz Budi Asyari jelasinnya demikian. Nanti kalau ada ketemu di handphone saya ingat saya save, nanti saya kirim ke Mas Rocky buat teman-teman semua pelajari. Ya, Allah alam bisawab. Punten Guru, pernah terbesit ada pengen ngadain maulid kalau dari Guru pribadi? Belum punya jamaah saya untuk itu. Iya. Belum punya jamaahnya, belum punya masjidnya, belum punya tempatnya gitu kan. Benar-benar. Kan maksudnya mengadakan untuk sesuatu support sistem tersebut gitu ya. Iya, kalau belum punya sumber dayanya, bagaimana kita mau ngadain Mas? Benar. Gimana mau ngadain gitu, ya kan? Kecuali kalau saya sudah dekat, sudah punya tempatnya, sudah punya masjidnya lah misalnya gitu ya. Kalau Allah izinkan saya bangun masjid, ya mungkin saja gitu. Mungkin saja karena di masjid itu nanti akan kita kumpulin mereka yang masih maulidan, mereka yang tidak maulidan. Kita kumpulin di masjid yang sama. Kenapa? Kan sama-sama muslim, sama-sama saudara semuslim gitu. Jangan sampai kekuatan ini terpecah belah oleh siasat-siasat orang non-Islam nih yang memecah belah kita. Benar. Karena secara umum kita sama-sama Islam kok. Yang maulidan dan tidak maulidan sama-sama Islam. Iya. Nah ini saudara juga kok. Kalau saudara terus kenapa? Iya. Ya kan? Justru ini jadi momen untuk penjelasan lebih dalam kali gitu ya, penengah gitu ya. Betul, makanya kumpul. Benar. Makanya kan kita itu diciptakan
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, umat pertengahan yang bisa menengahi antara kiri dan kanan. Harusnya kan begitu kan? Ini surat Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya. Benar Rasulullah alaikum Ya. syahida. Syuhada. Nah, itu dia ayatnya. Kita ini harusnya jadi umat penengah, Mas. Umat pertengahan. Ya kan? Siap, siap. Itu. Umat pertengahan itu kan harusnya bisa menjembatani kiri dan kanan gitu. Benar. Tapi bukan berarti kita pelin-pelan, bukan. Ya, siap. Kita tetap dengan Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ustaz, Taroki. Oh iya Ibu. Ya. Bu Aisyah ya? Ya. Bu Aisyah mau tanya. Iya. Passwordnya dulu Bu, apa passwordnya? Apa passwordnya? Passwordnya begini, Karaoke ganteng. Nanti ada Biasa, yang Bu. denger. Kalau istrinya jauh begitu genit. Astagfirullahaladzim. Ya masa Karaoke cantik saat ini kan Oh kagak iya betul juga sih. gitu. Gak mungkin Ya, gue bisa betul. cantik ya. Ya, Siap, betul, siap. Kak. Bunda Siti Aisyah. Ini nyambung dengan Maulid ya, Kak. Boleh, boleh. boleh. Artinya kelahiran gitu. Saat kelahiran gitu ya, hari kelahiran. Kalau saya sih tidak membiasakan sebuah keharusan gitu ya. Tapi gini Ustadz, artinya di saat-saat momen peringatan hari kelahiran anak, misalnya kayak gitu ya, itu dia memberikan sesuatu gitu ya, misalnya memberikan sesuatu yang bermanfaat, terus kesannya ya bisa menunjukkan rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya gitu ya. Dia memberi kado buku atau memberi kado sesuatu yang dia inginkan kayak gitu-gitu ya, Ustaz ya. Nah itu apakah yang memperingati itu dengan memberikan sesuatu itu salah atau tidak gitu ya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika seorang ibu hamil, kan ada saat ditiupkan ruh itu ya Ustaz ya, usia kehamilan 4 bulan 10 hari itu ya. Adakah tanda gitu ya Ustaz ya, tanda bahwa saat itu sedang ditiupkan ruh gitu ya? Soalnya pengalaman saya waktu saya hamil anak pertama itu, akhirnya saya tersadar, ya Allah, apakah ini saat ditiupkan ruh gitu ya. Jadi waktu itu tiba-tiba saja kedinginan gitu loh, kedinginan sampai diselimutin pakai sarung kaki dan sebagainya, pokoknya selimut tebal gitu, tapi masih kedinginan. Terus akhirnya ketika saya tersadar bahwa ya Allah, apakah ini saat meniupkan ruh kepada janin anak saya gitu, seperti itu. Apakah mungkin perempuan-perempuan lain pun ada merasakan itu gitu Ustaz ya? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak dalam kapasitas menyatakan benar dan salah untuk soal hadiah ulang tahun ya. Tapi sekali lagi, innamal a'malu binniyat. Semua amal, semua pekerjaan, semua aktivitas tergantung niatnya. Saya juga masih kok ke anak saya gitu ya, ke anak saya untuk melakukan hal itu dalam rangka menyemangati dia saja gitu. Kalau lagi ada ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya sudah gitu loh. Ya kan? Kalau lagi Allah kasih rezekinya ya kita lakukan sederhana. Kalau tidak ada rezekinya ya sudah, anak pun sudah paham posisinya. Sehingga nggak jadi hari yang sakral lagi. Gitu. Sehingga dia nggak
Nggak kayak dulu. Kalau dulu waktu masih jahiliyah, wah itu sakral, ditunggu-tunggu sama dia gitu. Dan kita dari jauh-jauh hari sudah nyusun tuh, mau ngapain, mau ngapain, mau ngapain. Bahkan ya kalau dulu mas saya ada yang kita jalan-jalan ke Singapura lah, kemana segala macam gitu ya, karena mau merayakan itu. Nah jadi kalau versi saya tidak dalam kapasitas menyatakan benar dan salah. Tapi sekali lagi niatnya apa? Niatnya apa? Terus yang kedua, jelaskan juga sama anak-anak bahwa ini nih cuma momentum buat menyemangati supaya dia tuh makin semangat menjalani hidup, menjalani kehidupan, makin semangat belajar, makin semangat menuntut ilmu dan lain-lain. Jadi makin kemari juga saya makin berkurang tuh intensitas ngasih hadiah ulang tahun dan lain-lain. Itu kenapa? Karena memang harusnya ngasih hadiah kapan saja, nggak ulang tahun doang gitu kan. Iya. Justru kalau kasih hadiahnya ulang tahun aja, berarti orang tuanya hitung-hitungan nih. Enggak ya Bu ya? Enggak ya? Enggak begitu maksudnya ya. Gitu. Jadi harusnya kita ngasih punishment and reward itu kapan saja gitu. Begitu dia berhasil kita kasih reward, begitu dia gagal atau dia bandel dan lain-lain, wajar kita kasih punishment gitu kan. Karena konsep reward dan punishment ini kan sunatullah. Allah kasih surga dan neraka. Surga adalah reward, neraka adalah punishment gitu. Jadi saya sih berpikir demikian Bu. Saya tidak dalam posisi menyatakan benar dan salah, tapi sekali lagi perbaiki saja niatnya. Yang kedua jangan disakralkan. Kalau disakralkan nanti takutnya jadi salah. Nah, yang kedua mengenai soal ibu-ibu yang hamil tadi. Alhamdulillah karena saya belum pernah hamil, saya nggak tahu tuh rasanya kayak apa. Ya, kita kan taunya bahwa di umur kehamilan 4 bulan, Allah yang bilang dalam Al-Quran, ditiupkan ruh kan. Nah, meskipun pada kenyataannya Bu, kehamilan 4-5 minggu saja, kalau sudah di USG, 6 minggu saja kalau sudah di USG, bukan 6 minggu. 10 minggu. 10 minggu itu kan belum 4 bulan. 12 minggu itu baru 3 bulan. Sudah berbentuk kayak apa itu? Kayak apa sih namanya yang nyedot itu? Alakoh ya. Yang nyedot lintah, kayak lintah. Yang bentuknya kayak lintah. Itu dia bergerak-bergerak begini loh. Nah, pertanyaannya waktu dia bergerak-bergerak gini udah ada ruhnya apa belum? Ya kan? Sementara kalau pakai Al-Quran, ruh itu ditiup pada saat umur 4 bulan. Gitu. Setelah ditanya dulu, kamu bersaksi kalau aku Tuhanmu, mereka menjawab tuh si ruh kan, bala syahidna. Ya ini ada di surat Al-Isra kalau nggak salah ya, surat Al-Isra ayat berapa? Al-A'raf ya? Oh ya, surat Al-A'raf, betul, surat 7. Nah, setelah mereka menjawab bala syahidna, iya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku, baru ditiupkan tuh ruh masuk ke dalam janinnya di umur 4 bulan. Nah, Bu, ingat saja Bu satu hal. Pada saat seorang perempuan lagi hamil, itu setan lagi giat-giatnya ngegoda, Bu, ngegoda dengan berbagai cara kan. Kenapa? Karena secara alami hormon tubuh pada saat hamil, hormon tubuh saat menstruasi itu kan lagi berubah total tuh, emosi lagi tinggi-tingginya karena hormon ini terproduksi lebih banyak dan lain-lain. Nah, di situ juga setan lagi bisik-bisikin Bu kesempatan untuk menggoda perempuan, menggoda ahwat supaya dia berbuat yang melampaui batas gitu loh. Lagi hamil nih, minta ini, lagi hamil nih, begini kan gitu. Jangan salah, ini juga ada peran setan untuk menggoda, peran iblis untuk menggoda. Jadi saya nggak tahu Bu, jujur saya nggak berani menjawab apakah itu tanda-tandanya ruh lagi ditiup. Kenapa? Karena saat perempuan lagi hamil, saat perempuan lagi menstruasi, dan saat semua kita lagi sakaratul maut, itu momennya setan lagi ganggu. Momennya iblis lagi ganggu. Kenapa? Karena iblis tuh mencari waktu-waktu mustajab, waktu-waktu terlemahnya manusia buat menggoda. Gitu. Jadi ya mungkin saja Bu, ya kan pada saat lagi hamil tiba-tiba kepengen apa namanya itu Mas, ngidam ya. Pas ngidam tuh minta yang aneh-aneh. Minta yang aneh-aneh kan suaminya ngalah aja tuh, nggak bakalan ngelawan. Tapi kalau dapat alhamdulillah, kalau nggak dapat kan harusnya tawakal, bukan ngambek uring-uringan berlebihan kan, begitu harusnya kan. Kalau Allah rezekikan dapat ya alhamdulillah, sudah bersyukur.
Kalau ternyata Allah takdirkan nggak dapet, ya sabar. Nah di situ kan ujiannya. Ujiannya buat akhwat dan ujiannya buat laki-lakinya. Si laki-lakinya mau berjuang untuk mendapatkan, kalau nggak dapat apakah ikut-ikut uring-uringan dan lain-lain. Nanti koneksinya dengan tahayul. Kalau nggak dapat anaknya ngiler gitu. Nah, ini kan tahayul, Bu. Tahayul nih, tahayul yang nggak ada koneksinya sama sekali dalam aturan Islam, nggak ada sama sekali. Jadi nggak pernah ada namanya sial lah kalau nggak dapet yang dingidami nanti sial loh, anaknya ngiler loh, nggak ada, Bu. Orang gede juga udah segede Mas Rocky kalau tidur miring mah ngiler ya Mas Rocky. Iya. Apalagi kecapean gitu loh. Wallahu alam bisawab. Gitu ya Bu ya. Mohon maaf lahir batin. Alam Iya Ustaz. Tapi Ustaz gini Ustaz, waktu Rasulullah itu kalau apa ya saya pernah dengar atau itu kan waktu Rasulullah apa ya mau dilahirkan apa justru pas mau ditiupkan ruh itu kan ada cahaya gitu ya di rumahnya Rasulullah Pas di mau rumahnya melahirkan, Aminah. Bu. Pas Ya, mau melahirkan. pas mau melahirkan. Oh, Ya. Pas mau melahirkan itu diceritakan cahaya bersinar keluar ke langit gitu ya dari rumahnya dari ibunya Nabi Muhammad. Dan pada saat melahirkan pun ditemani oleh 3 perempuan kan. 1 adalah Asiyah, 2 Maryam, yang ketiga siapa satu lagi ya Mas? Ya, 3 perempuan yang menemani Siti Aminah melahirkan. Maryam, Asiyah, kok satu lagi lupa. Jadi ditemani oleh 3 wanita istimewa. Ya, 3 wanita istimewa yang ya istimewa lah ya. Gitu. Jadi dia melahirkan ditemani 3 wanita istimewa itu, yaitu Siti Maryam, Asia, sama Halimat Ama itu yang digoreng sama Firaun itu siapa? Masito. Nah, 3 itu yang mendampingi proses melahirkan. Di situ memang cahaya keluar, tapi kan itu Rasulullah ya Bu. Dan saya yakin kejadian-kejadian kayak gitu sekarang nggak ada gitu. Tapi ada sih memang tetangga saya kemarin pas lagi melahirkan keluar cahaya Bu karena suaminya nyorot senter. Gitu ya. Tapi percaya saja Bu, percaya saja satu hal. Semua firasat yang dikirim ke kita itu bisa jadi petunjuk Allah, bisa jadi juga godaan setan. Cuma itu aja dulu. Tinggal kita pinter-pinter. Ini dari Allah apa bukan? Jangan-jangan ini dari setan. Kenapa? Karena saya punya teman masuk Kristen. Karena malamnya dia tidur didatangi Yesus. Dia bilang didatangi Yesus. Kelihatan tangannya disalib dan lain-lain gitu katanya. Makanya dia masuk Kristen. Saya bilang, ente udah yakin itu petunjuk dari Tuhan apa petunjuk dari setan? Ya kan? Itu. Hati-hati. Karena kita harus bisa memilih. Jangan-jangan ini petunjuk dari setan. Kitanya yang salah. Salah mengartikan gitu ya. Firasat dari setan sama firasat dari Allah ini beda sebenarnya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Afwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Siti Aisyah atas pertanyaannya dan Ustadz Indra atas jawabannya. Baik, terakhir mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan. Bisa langsung open mic. Ada? Baik, kalau misalkan ada yang bilang besok aja tanyanya. Siap, oke. Kalau nggak ada, saya izin pamit duluan ya, karena ada majelis kedua jam Masya 8:30. Allah. Baik, Guru Indra. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Indra atas kajiannya pada malam hari ini. Kita screenshot sebentar, Ustadz. Izin. Siap. Mumpung pakai peci. Masya Biar Allah. gantengnya sama dengan Ustadz Ridwan Al-Mubarak. Benar. Baik, 1, 2, 3. Oke, kita tunggu sebentar. Ada yang mau on cam terlebih dahulu. Silakan. Wait, saya siap. Iya. Silakan. Ditunggu. Cepat, Bu Sarah. Oke. Sambil nunggu Bu Sarah sebentar. Oke. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih banyak Ustadz Indra untuk yang malam hari ini sudah hadir berkenan menemani. Semoga kajiannya lancar Ustadz, majelisnya lancar. Sehat Izin kami selalu. duluan ya. Ya, Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, mohon izin, ini ada yang belum kita bacakan tadi di awal, ada di akhir tadi mengirim. Dari Nain Nafila untuk almarhumah Ahmad Kasir, Sinah Umiyati, Muhammad Basori, semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, dan semoga keluarga senantiasa dalam lindungan Allah. Dan untuk Nain Nafila semoga diberi kelancaran masuk pondok pesantren, dan untuk kakaknya Atmar Ramadhani lulus CPNS. Baik, segala hajat yang kita bacakan ini semoga Allah ijabah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Penghargaan Mas orang tua di Mari kita tutup bersama dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.